Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agria Zukruf dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2024C, kelas TI 2024C, dengan NIM 240512040085. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan teknik hacking. Ada dua praktikum pada video ini. Yang pertama, uh, kita akan praktikum reconnaissance, lalu yang kedua kita akan melakukan praktikum scanning. Dimana untuk praktikum reconnaissance sendiri kita akan menggunakan link web Whois dan juga Who.is atau kita bisa menggunakan salah satunya. Lalu untuk praktikum scanningnya sendiri kita akan menggunakan GNS3. Untuk perintahnya, di mana praktikum reconnaissance kita akan melakukan Whois minimal 3 web. Lalu untuk praktikum scanning kita akan membuat dua jaringan komputer di JNS3 di mana PC satunya sebagai server dan PC 2-nya sebagai klien. Lalu pada PC 1 kita akan menginstal CMPP, lalu pada PC 2 kita akan menginstal Freeport Scanner. Untuk skenario-nya sendiri yang pertama kita akan menjalankan service di PC 1, yaitu kita akan start di PC 1 Apache, MySQL dan juga FileZilla. Lalu skenario yang kedua, kita akan scan port listening dengan komen netstat-min-a di PC 1. Lalu skenario yang ketiga kita akan scan port listening dengan Freeport Scanner dari PC 2 yang telah diinstal sebelumnya. Lalu skenario yang keempat kita akan stop service MySQL. Lalu kita ulangi langkah 2 dan juga langkah 3. Mungkin itu untuk skenario dan juga perintah yang diberikan. Kita bisa langsung masuk ke praktikum reconnaissance-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan web Whois. Pertama misalnya kita akan mencari Whois atau Whois unesa.ac.id. Kita akan klik. Lalu di sini kita akan mendapatkan informasi bahwa domain unesa.ac.id pertama kali diregistrasi atau didaftarkan yaitu pada tahun 2001 tanggal 19 bulan 8. Lalu expirednya di tanggal 31 bulan 10 tahun 2026. Untuk update terakhir yaitu pada tanggal 30 bulan 7 tahun 2024. Lalu untuk peregistrasinya yaitu ada PT Bisnet Gio Nusantara. Nah, itu informasi yang kita dapat dari domain unesa.ac.id menggunakan Whois. Lalu selanjutnya kita akan mengecek daku.sch.id. Di mana untuk daku.sch.id diregistrasi atau didaftarkan pertama kali pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2010 dan akan expired pada tanggal 9 bulan 12 tahun 2028. Untuk update-nya sendiri, terakhir itu di tanggal 23 bulan 1 tahun 2025. Lalu untuk peregistrasinya yaitu PTGC Indonesia. Itu yang kita dapatkan informasinya dari daku.sch.id menggunakan Whois. Lalu kita akan cek lagi domain youtube.com. Untuk youtube.com ini sendiri pertama kali diregistrasi atau didaftarkan pada tanggal 15 bulan 2 tahun 2005, lalu akan expired pada tanggal 15 bulan 2 tahun 2027. Untuk update-nya sendiri terakhir itu di tanggal 14 bulan 1 tahun 2026. Itu 2 hari yang lalu. Nah, untuk peregistrasinya sendiri itu adalah Mark Monitor Inc. Lalu di sini ada keterangan juga bahwa YouTube ini satu perusahaan atau satu organisasi dengan Google yang berlokasi di US. Nah, itu informasi yang kita dapat dari YouTube menggunakan link web Whois. Lalu kita akan masuk ke praktikum yang kedua. Kita akan membuat dua buah jaringan di mana PC satunya sebagai server dan juga PC 2-nya sebagai klien. Lalu di PC satunya sendiri atau di servernya sendiri kita akan memasukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu pada klien atau PC 2 kita akan memasukkan IP-nya itu 192.168.1.2. Lalu setelah sudah berhasil dimasukkan IP-nya, kita akan menginstal pada PC 1 itu atau server itu SAMPP. Mana di sini saya sudah menginstal SAMPP.
Di sini pada PC 2 atau klien juga kita akan menginstal Freeport Scanner. Mengikuti perintah, kita akan melihat perintahnya terlebih dahulu. Pertama, untuk skenario-nya kita akan menjalankan service di PC 1 yaitu Apache, MySQL, dan FileZilla alias di server. Kita akan start Apache, MySQL, dan juga FileZilla. Setelah itu, kita akan scan port listening dengan command netstat min a di PC 1. Setelah kita menjalankan atau start 3 ini, kita akan buka command prompt. Oh ya, untuk pengecekan jaringannya, kita terlebih dahulu akan mengecek atau mengirim ping dari PC 1 ke PC 2 dan juga dari PC 2 ke PC 1. Pertama kita akan cek dengan memasukkan ping 192.168.1.2 ke ke PC 2 atau klien. Apakah tersambung? Nah, ini sudah tersambung. Lalu kita akan mengecek dari PC 2 ke PC 1 atau ke server. Oke, dari PC 1 ke PC 2 sudah tersambung dan juga dari PC 2 ke PC 1 juga sudah tersambung. Maka kita bisa langsung masuk ke skenario yang kedua, yaitu akan scan port dengan memasukkan command netstat min a. Lalu di sini dapat kita lihat di sini ada local address 3306 itu berasal dari MySQL, lalu HTTP dan juga HTTPS berasal dari Apache. Lalu 14.14.7 itu berasal dari FileZilla yang artinya sudah terbaca. Lalu kita juga akan melakukan scan port listening dengan Freeport Scanner dari PC 2. Tadi kan dari PC 1 langsung. Lalu kita akan mengecek menggunakan Freeport Scanner di PC 2. Kita tinggal memasukkan IP address dari PC 1 atau server yaitu 192.168.1.1 lalu kita akan scan. Kita akan tunggu sampai prosesnya sudah selesai. Oke. Di sini dapat kita lihat bahwa menggunakan Freeport Scanner dari PC 2 juga masih bisa membaca port dan juga asal port name-nya dari PC 1. Jadi tidak harus menggunakan PC 1 untuk mengecek. Dimana dapat kita lihat port 80 ini merupakan HTTP yaitu berasal dari Apache. Lalu di 443 juga sama berasal dari Apache. Lalu kita cek lagi 21 ini FTP berasal dari FileZilla dan juga kita akan mengecek yang bagian MySQL-nya ini 3306. Artinya sudah hijau alias terbaca atau aktif. Dan ada keterangan port statusnya juga open yang artinya sedang aktif. Lalu kita akan melakukan skenario yang terakhir yaitu stop service MySQL. Lalu di sini pada PC 1 pertama kita akan stop dulu MySQL-nya. Setelah itu kita minimize, lalu ke command prompt lagi. Ini bisa kita close aja karena kita akan cek lagi. Lalu kita akan masukkan juga command yang sama yaitu netstat min a. Nah, di sini dapat kita cek local address-nya itu berkurang ya. Jadi yang tadinya aktif itu jadi tidak aktif. Kalau alias tadi kan 3306. Nah, ini sudah tidak ada 3306 untuk port dari MySQL itu sendiri, yang artinya sudah terdetek bahwa MySQL ini sedang tidak aktif. Lalu setelah itu kita akan mengecek juga di PC 2 atau di klien. Di sini bisa kita langsung scan lagi aja.
Nah, di sini yang perlu digarisbawahi karena kita hanya untuk mengecek stop dan startnya dari MySQL yang sebelumnya itu kan 3306 ini open. Nah, setelah kita stop tadi dapat terdetek menggunakan report scanner bahwa MySQL-nya ini sudah close atau tidak aktif. Nah, begitu kurang lebih dari praktikum scanning. Mungkin hanya itu saja yang dapat kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.